Orang yang ngasih pinjaman model gini dilaknat sama Allah. Karena apa? Akilar riba. Dia memberikan pinjaman yang haram. Kalau orang 500 pinjam, ya baliknya 5. Bukankah orang minjam itu butuh, Bu? Tetapi ada sebagian orang ambil keuntungan dari kesedihan orang. Ada sebagian orang ambil keuntungan dari rasa kebutuhan orang. Yang kedua, wa mukilahu, orang yang bayar cicilan. Kredit motor ada. Kredit motor itu riba, Bu. Ibu kalau telat denda enggak? Riba itu, ibu jangan mau ditawarin hutang. Itu jahat itu. Riba, cicilan bulanan, ada bunganya. Dan kata Nabi, siapa yang melakukan riba, dosa yang paling kecil seperti bersetubuh dengan ibu kandungnya. Dosa riba yang paling kecil berzina dengan ibu kandungnya. Itu yang paling kecil. Dan orang yang suka ngutangin riba, bawa 1 dirham ke rumahnya, seperti berzina dengan 36 perempuan. Masih mengutang. Enggak. Gak usah lah. Makanya ibu penuh dengan masalah. Makanya rezekinya seret gara-gara riba. Wa katibahu wa syahidaihi, yang mencatat, yang menjadi saksi, yang menunjukkan, itu dosa semuanya. Makanya hari ini saya kasih doa pelunas. Mau aja apa mau banget? Ikuti gue. Yang baca doa ini pulang dari tempat ini hutangnya lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih malu-malu. Doa kok malu-malu. Mau lunas enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Alhamdulillah. Yang kedua, doa bebas dari tekanan orang. Kalau sudah debt collector datang, kalau sudah penagih hutang datang, biasanya jantung kita berdebar-debar, betul? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin. Hidup tanpa hutang bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata gue. Jemaah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus
Allah ya Nabi, ya Rasul, ya Habib salam, salawat. Di belakang ada yang ini. Capek kali ya, bangun subuh kali bu ya, dandan dulu ya, pengen ketemu gue, sampai di sini. Jamaah, jamaah, ciri-ciri orang sukses terletak dari Al-Quran. Ciri orang yang diberkahi Allah ada di dalam Al-Quran, dan ciri-ciri orang hebat ada di dalam Al-Quran. Kalau ingin meneladani Rasulullah SAW, akhlaknya ada di Al-Quran. Ditanya kepada Aisyah, kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah berkata, qalat khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Di surat apa dan ayat apakah yang berbicara tentang akhlak Nabi? Surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 sampai dengan 11. Siapa yang membaca ayat ini, insya Allah pulang dari tempat ini sukses. Mau sukses fid dunya wal akhirah, rezekinya berkah, keluarganya aman, suami tak macam-macam, anak sehat-sehat semuanya. Kuncinya ada di ayat ini. Dengerin. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin, sungguh hebat orang-orang mukmin. Siapakah yang hebat? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ternyata rezeki ditentukan oleh kualitas solat. Ternyata orang yang beruntung ditentukan oleh cara solatnya. Orang hebat itu ditentukan oleh bagaimana dia menghadap Allah. Pertanyaannya, apakah solat kita sudah baik? Nah tuh ngaku. Kalau solatnya buruk, rezekinya buruk. Coba perhatikan sebuah hadis Tirmidzi nomor 413. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat qad aflaha wa anjaha, wa in fasadat qad khaba wa khasira. Yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Fa in saluhat, kalau solatnya baik, qad aflaha wa anjaha, dia akan sukses. Wa in fasadat qad khaba wa khasira, kalau solatnya buruk maka rezekinya juga buruk. Nah, hati-hati bu, ternyata kunci rezeki itu dari solat. Banyak orang yang bermain-main dengan solat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang suka solat. Loh, celaka orang yang senang solat. Orang yang senang solat masih celaka. Kenapa? Karena lalai dalam solatnya, mencuri dalam solatnya. Siapakah orang yang suka mencuri solat? Orang yang solat tapi pikirannya kemana? Pernah begini? Pernah begini? Solat tapi mikirin gue? Pernah? Jamaah, pernah begini? Solat tapi mikirin utang? Pernah? Itulah awal kehancuran Anda. Kalau sudah solat menghadap Allah tapi pikirannya pikiran dunia, berarti Anda melecehkan Allah. Coba bayangkan kalau ibu diundang sama presiden
Di hadapan ibu ada Jokowi, terus ibu ditanya sama Jokowi, ibu dari mana? Tapi ibu nggak jawab karena pikirannya kemana-mana. Jokowi kira-kira marah nggak? Hei, gue ngomong sama lu, bukan ngomong sama patung. Sama ketika anda menghadap Allah tapi pikiran kemana-mana, anda pun dibenci sama Allah. Jemaah, kenapa ibu pikiran kemana-mana? Allahu Akbar. Ini bibir kemat-kemut tapi pikiran melayang kemana-mana. Pernah? Jemaah, karena anda tidak tahu arti bacaan solat. Yasin, Allah, ya kan? Wal Qur'anil Hakim, Allah ala siratim mustaqim. Artinya rata-rata baca Yasin tapi tak tahu artinya. Inilah yang mengkhianati Allah. Padahal kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang paling baik baca tapi paham. Sekedar baca dapat pahala, kalau tak paham seperti orang congek bisu. Ibu ngerti nggak? Ibu ngerti nggak? Sama, ibu baca Quran pahala, tapi apa isinya anda tak tahu. Makanya banyak orang Islam yang bangkrut. Karena apa? Dia bisa baca tapi tak paham. At-tahiyatul mubarakah, salawat taibah. Artinya, jadi selama ini anda baca tapi tak tahu artinya. Pantas saja pikiran anda kemana-mana. Ini diancam, bu. Kalau sholat ibu model seperti ini diancam sama Allah. Berapa banyak orang yang sholat tapi tak paham artinya. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wa'afini. Artinya berubah dong, bu. Mana hasil ngajinya? Yang dirubah dulu itu sholatnya dulu, paham artinya. Kalau anda sholat tak paham artinya, hancur hidup anda. Karena kualitas pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk karena paham arti. Selama ini banyak orang sholat tapi tak ngerti arti. Pantas kita rezekinya seret. Haji belum, umroh belum, ngutang iya. Mana mau dibantu Allah? Sedangkan Allah sudah kasih jaminan, qad aflahal mu'minun. Mukmin itu pasti beruntung, mukmin itu pasti sukses. Caranya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Anda salat harus khusyuk. Gimana salat khusyuk? Ketika salat tidak ada yang dipikirkan kecuali Allah saja, bu. Sami Allahu liman hamidah. Artinya, Astaghfirullahaladzim. Jadi selama ini tak tahu artinya. Sami dengar, Allah liman hamidah, hamid memuji. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar hambanya yang memuji. Makanya ibu katakan Rabbana walakal hamd. Pantes berkerudung tapi ember mulutnya. Pantes jadi laki tak bertanggung jawab sama istrinya. Pantes hutang tak lunas-lunas. Karena apa? Anda bermain-main dalam sholat. Ibu bermain-main menghadap Allah. Ketika anda menghadap Allah, anda tidak fokus. Ketika anda menghadap Allah, anda main-main, pikiran kemana-mana. Belajar, makanya belajar. Kok gue yang emosi ya?
Bu, belajar bu. Tiap tahun ngadain maulid, ustadz-ustadz terkenal diundang, hasilnya kosong. Kali ini saya nggak mau Anda kosong. Pulang ke rumah harus berubah, jadi perempuan yang mengerti arti bacaan. Coba terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa Bu Maliki Yaumiddin? Bu, Maliki Yaumiddin apa? Malik itu raja, Yaumiddin pembalasan, yang merajai hari. Iyyaka na'budu. Nih tak kasih. Iyyaka na'budu, Engkau yang kami, wa iyyaka nasta'in, Engkau yang kami sembah dan Engkau yang kami mintai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Survei membuktikan ternyata jamaah pengajian belum paham arti bacaan. Kalau Anda modelnya seperti ini, berarti Anda bermain-main dengan Allah. Hati-hati. Kalau orang bermain-main dengan Allah, maka Allah tidak akan pernah membantu dia. Makanya hari ini saatnya memahami arti bacaan. Sanggup bu? Sanggup bu? Bu? Sanggup? Ayo jangan main-main. Nggak tidur lagi? Udah enggak ya? Oh enggak. Ayo dong. Wadduha. Demi masa, demi waktu duha, demi masa wal ashr, itu masa. Wal laili idza saja. Udah nggak bisa semuanya. Ternyata saya tahu masalah Anda. Ternyata hari ini saya tahu kenapa rezeki Anda seret, karena sholatnya tidak baik. Tapi saya berdoa berharap tolong Umi, Ibu Umi ya namanya ya. Ibu Umi yang mana Ibu Umi? Nah, Ibu Umi yang mana? Ketua Majelis Al-Maghfirah mana? Mana? Mana yang mana? Ibu Umi, jamaahnya harus paham arti bacaan. Saya jamin selama Anda tidak paham, Anda tidak akan sukses. PR ini. Kalau perlu datang ke rumah saya Ibu Umi, kursus di majelis saya 1 hari, kursus pelatihan sholat khusyuk. Jadi insya Allah pulang sholatnya sudah khusyuk. Jamaah yang kedua, selain harus khusyuk, sholat wajib tepat. Diulangi lagi, sholat wajib tepat. Halo, baca surat An-Nisa 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ada yang pernah umroh bu? Ada yang pernah umroh? Ibu kalau pernah umroh pasti mikot. Apa itu mikot? Batas tanah haram untuk pakaian ihram. Sholat pun mauquta, ada batasnya. Kapan waktu sholat? Saat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Langsung sholat apa entar dulu? Hah? Ibu kalau dengar adzan nih, hayya 'alas sholat, kira-kira langsung sholat apa nanti dulu? Duhur jam 12 kurang 10, Anda kerjakan jam 2. Asyar jam 3:05, Anda kerjakan setengah 5. Maghrib jam 6 kurang 5, Anda kerjakan setengah 7. Isya Anda kerjakan jam 11 malam, dan subuh Anda kerjakan setengah 7. Kalau sholatnya molor, rezekinya juga. Kalau sholatnya tepat waktu, rezekinya juga. Sekarang tanya sama diri masing-masing, apakah sampai detik ini Anda tergolong orang-orang yang menunda-nunda sholat? Tanya. Iya, kadang-kadang. Astagfirullah. Berubah bu, berubah. Kalau adzan langsung langsung jangan tidur dulu, nonton TV dulu, ngelonin bapaknya dulu, sholat dong. Sholat wajib tepat. Perhatikan mulut Riza Muhammad. Perhatikan mulut Riza Muhammad. Selama Anda sholat tepat waktu dari panggilan adzan, dijamin rezeki Anda berkah. Tapi kalau sholat ibu-ibu molor dari panggilan adzan, berarti Anda rezekinya ditunda. Jamaah, yang ketiga, rezeki dibuka dari sholat malam, atau namanya sholat tahajud. Bu, apakah Allah memerintahkan sholat tahajud? Iya apa enggak? Masa? Di surat apa? Ya enggak. Bu, saya ingin nanya, apakah Allah memerintahkan sholat tahajud? Iya apa enggak? Di surat apa? Jamaah, kalau sudah ada dalam Al-Quran, berarti itu perintah yang mendekati sholat wajib. Belum wajib, tapi untuk Rasulullah wajib, untuk umatnya mendekati wajib. Perhatikan hadis ini. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang afdol setelah Ramadan, puasa pada tanggal 10 Muharram. Wa afdhalus sulati ba'dal farida salatul lail. Salat yang afdol setelah 5 waktu adalah salat lail atau salat tahajud. Pertanyaannya, jawab jujur aja. Samping kiri saya dulu, Bu, jujur. Angkat tangan yang tadi malam tahajud. Satu. Mana lagi? Cuman satu orang. Astagfirullahaladzim. Di hadapan saya, jujur, jangan malu sama saya, tapi malu kepada Allah. Angkat tangan yang semalam tidak tahajud. Asma saya kambuh. Giliran Anda yang di sini. Jujur. Angkat tangan yang semalam pengen tahajud tapi nggak bangun tahajud.
Bapak, nggak perlu saya jelaskan ya, kenapa rezeki mereka seret. Anda buka surat Al-Isra, surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah pada sebagian malam untuk ibadah tahajud kepada Tuhanmu. Siapa yang rajin tahajud, Allah letakkan di maqamam mahmuda, derajat yang paling tinggi, hingga doa dan rezekinya dimurahkan. Jamaah masih enggak mau tahajud? Katanya niru Rasulullah, katanya sayang Rasulullah, katanya maulid Rasulullah, kenyataannya tahajud enggak. OMG. Bu, panggung udah kayak panggung dangdut, tinggi banget, ya ampun. Sampai saya tinggi sekali, harusnya nggak perlu tinggi-tinggi kayak gini, biasa aja. Dan ibu jangan jauh-jauh dari saya, betul. Ini udah kayak jauh banget tuh. Undang Ustadz Jakarta, waduh, Ustadz selebritis. Tengok di iklan ada luwak white coffee, istrinya cantik, pulang dapat amplop, amplopnya nggak sedikit lagi, tapi tak sholat tahajud. Itu namanya, ini acara cuman upacara. Habis upacara selesai, iman juga selesai. Habis ustadznya pulang, iman juga bubar. Saya nggak mau kayak gitu, Bu. Saya nggak mau. Karena apa? Kita harus berubah. PR kedua kita, selain sholat tepat waktu dan sholat yang khusyuk, jangan tinggalkan nanti malam sholat tahajud 11 rakaat. Boh, jadi selama ini tak tahu jumlahnya, 2 doang. Anda pelit, Allah pun pelit. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa kata Nabi? Salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat. Kebiasaan tahajud Nabi 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. 8 kan? Tutup witir, udah doa. Habis doa, ya Allah, saya yakin besoknya apa yang Anda minta dikabulkan Allah. Mulai nanti malam 11 rakaat, 8 tahajud plus 3 witir. Siapa yang rutin, insya Allah berkah hidupnya. Jangan tinggalkan sholat sunnah di pagi hari, pembuka pintu rezeki, sedekahnya tulang, dan penyembuh penyakit. Namanya sholat duha. Jujur, angkat tangan. Angkat tangan di blok ini yang tidak sholat duha. Ya Allah, mau pingsan gue. Di depan saya, jujur, yang ingin sholat duha tapi belum mengerjakan. Ya Allah, Cek. Nabi mengajarkan kalau ingin rezeki berkah, kalau ingin pintu rezekinya dibuka, tiap hari jangan tinggalkan duha, minimal 4 rakaat. 2 lagi, pelit amat. 2 boleh, tat, boleh. 2 boleh. Tetapi kalau ingin seperti Rasulullah, 4 rakaat aja, Bu, 4 aja.
insya Allah berkah. Masalahnya kita tahu tapi malas iya Pak, iya. Coba nih para pedagang ya, para pedagang yang jual batagor, yang jual cumi panggang, yang jual cakwe, kalau dia sebelum dagangan sholat duha habis dagangannya, bener? Kalau dia mengawali tahajud tadi malam, duha 4 rakaat, terus jualan, habis auranya, karena auranya pembawa rezeki. Sudah nggak sholat, hitam, dekil, udah jelek, nggak sholat lagi. Waduh, dah neraka dunia akhirat. Ngelihatnya aja senep, ya nggak? Karena cahaya itu dari sholat, Bu. Cahaya dari sholat, nurnya sholat itu beda. Bikin ibu disenangi orang karena sholat. Seandainya Anda tidak sholat, cahaya di wajahnya itu hilang. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat. Yang berikutnya, awali rezeki dengan sholat subuh tepat waktu. Jamaah, malaikat membawa rezeki, menurunkan rezeki jam berapa? Jam 3 sampai subuh. Kalau subuhnya kesiangan, rezekinya kelewat. Coba Anda baca surat Al-Isra 78. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkan salat subuh, karena salat subuh disaksikan Allah dan malaikat. Maka siapa yang melaksanakan salat subuh tepat waktu, bebas masalah. Tetapi kalau sholat subuhnya kesiangan, banyak masalah. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira langsung bangun apa narik selimut? Jamaah, siapa yang hari ini jujur yang hari ini sholat subuhnya kesiangan? Ayo jujur. Hai, hello, sholat subuh jam berapa? Astaghfirullah, astagfirullah. Dari sholatnya aja nggak bener Bapak Ibu, bagaimana kita mau sukses? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan sholat subuh lebih mulia daripada dunia dan isinya. Melaksanakan 2 rakaat sebelum atau sholat sunnah fajar. Ibu kalau mau rezekinya berkah, 2 rakaat sebelum subuh jangan tinggal. Insya Allah rezekinya berkah, ditolong sama Allah. Tapi kalau sudah malas, rezekinya juga. Yang berikutnya sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Siapa yang menjaga ini, maka kata Allah, walladzina hum li furujihim walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Mereka lah yang menjaga salat-salat Allah. Siapa yang menjaga salat-salat Allah, insyaallah berkah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, biarpun cantik putih kulitnya, tapi tak sembahyang, najis tralala.
Jamaah, jamaah, diawali dari diakhiri dengan maka siapa umat Rasulullah yang menjaga sholat khusyuk, tepat waktu, tahajud, duha, rawatib, inilah yang disebut fa in saluhat qad aflaha wa anjaha. Siapa yang sholatnya baik, maka dia akan menang dan sukses. Wa in fasadat qad khaba wa khasira. Kalau sholatnya buruk, maka rezekinya juga buruk. Maka hari ini Ariza Muhammad menitipkan pesan kepada ibu semuanya, jangan tinggalkan sholat. Yang 6 lagi, karena Rasulullah membelajarkan 7 sunnah. 7 sunnah, siapa yang hafal dapat hadiah dari gue 2 unit matre, 2 unit. Yang pertama, sholat tepat waktu, jangan lepas dari wudhu, sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, puasa Senin dan Kamis, sedekah. Sholat tepat waktu, jangan lepas dari wudhu, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, puasa Senin dan Kamis, sedekah. Mana hadiahnya? Turbo. Siapa yang hafal 7 sunnah pembuka rezeki? Maju, 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 maju. Sini Mbak. Aha. 2 orang boleh deh, 2 orang maju sini. Nah, maju aja, maju aja. Saya nggak bohong. Sekali saya bilang dapat hadiah Bu. Mana 1 orang lagi? 2 orang aja, 2 orang aja. Jangan banyak-banyak. Oh mak. Mana bapaknya? Bapaknya nggak ikut. Oh. Sini. Nih. Padahal saya langsung sebutin 7, dia langsung ingat ya. Coba saya cek dulu bener nggak. Kalau nggak bener, saya suruh turun dia. Dengan Mbak siapa? Sama Mbak Maya. Mbak Maya. Sebutkan 7 amalan sunnah pembuka rezeki. Sholat sunat tepat waktu, sholat wajib tepat waktu, ambil wudhu tepat waktu. Aduh. Sholat duha, puasa Senin Kamis, sedekah. Cuman 5, huh? Coba Mbak, sini Mbak. Mbak Maya cuman 5, Mbak 7 ya. Harus lengkap kalau pengen dapat hadiah dari saya. 1, 2, 3. Pertama, sholat wajib tepat waktu, selalu wudhu, sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kemis, sedekah, baca Al-Quran. Mbak Maya tunggu dulu. Ustaz tadinya apa? Dapat hadiah blender nih Mbak.
Masya Allah. Wow, ini harganya lumayan daripada lumanyun. Mbak siapa namanya tadi? Mbak, entar dulu. Nafsu amat sih. Mbak Sofi punya blender di rumah? Alhamdulillah, tepat waktu, tepat sasaran. Tak punya blender, kasih blender. Mudah-mudahan berkah. Tapi yang penting adalah bagaimana menanamkan 7 kebiasaan itu dalam kehidupan. Betul. Kalau sekadar hafal bisa, tapi kerjanya berat. Makanya harus coba dikerjakan dalam sehari-hari. Dan yang penting pula adalah Mbak Maya karena cuma 5 dapat setrika. Ini setrika dari Turbo. Turbo itu Philips, Bu. Jadi kalau beli Turbo ya beli Philips. Coba saya buka, saya lihat isinya. Bagus kan? Coba Mbak Maya pegang dulu. Bagus. Ini keramik. Jadi kalau disetrika aman buat baju, gak mudah terbakar. Harganya pabrik ya. Kalaupun mau beli harganya pabrik. Hadiahnya terbatas. Hadiahnya terbatas. Ada hadiahnya juga. Wow, beli sekarang ada hadiahnya. Terima kasih. Silakan. Foto dulu ya, foto bareng dulu ya. Oke, selamat ya. Ya, foto dulu tuh. Ibu mau hadiah? Nah, ini ada. Halo. Fajar, Tempong. Nah, Oke. masih banyak ya. Makasih banyak Jar. Terima kasih ya. Semoga diterima di sisinya ya. Ada ini siapa Ustaz? Ya. Ini istri saya Bu, cantik ya. Jamaah. Sudah masuk waktu duhur. Kita tutup dengan doa ya. Maaf waktunya nggak cukup. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini siapa tahu pas di akhir doa apa yang kita inginkan diijabah. Yuk doa dulu. Kalau dulu Mbak Sofia hadiahnya. Jangan kamu mimpi-mimpi nanti. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna li ikhwanina wal mujahidina fi Gaza, fi Palestin, fi Indonesia, fi kulli makan wa kulli zaman. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Rabbana wa lakal hamd yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru min sani wajabash mada'a
Terus sampai selawat. Tolak. Jangan naik dulu ya, jangan naik dulu. Boleh foto bareng Yuk, kan Pak? gantian, yuk. Gantian ya. Ling, Ling, Ujang, gawe Ling. Ling, Dede, Ling. Kemarin kamu nangisin itu Ahmad Al-Habsyi, Mang Sahli. Jaga kesehatan ya. Jaga ibadah ya. Perhiasan